Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina dari mana? Desa Kademangan, Rejo Winangun. Oke. Yang beralamat kan di dekatnya Padepokan Nuria Sejati yang lama. Oh, yang lama ya. Ya, Siap. Mas Kanadi. Nah, oke, saya sapa dulu ya sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love untuk sahabat-sahabat lover dimanapun berada. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya Allah. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, di kesempatan ini saya berada di sinilah ya, di sini di satu tempat, dan di sebelah saya juga ada Mbak siapa? Mbak Ina. Mbak Ina. Ya. Mbak Ina ini saya melihat Mbak Ina ini di semua channel YouTube ada ini. Mbak Ina ini viral. Tapi nggak dapat duit. Nggak dapat duit. Allah. Tapi warungnya laku. Iya, alhamdulillah rame. Barokah, tentunya berkah juga, soalnya banyak orang yang datang. YouTuber yang lalu lalang ke sana kemari, akhirnya nongkrong sama ngopi, tentunya makan kalau lapar tuh. Itu setelah kejadian kemarin ada demo itu ya. Iya. Terus Mbak Ina, waktu kejadian ada demo itu Mbak Ina tahu nggak itu? Oh, ketika pas banyak orang itu. Tahu ya? Tahu. Oh, tahu. Soalnya deket banget, warung saya itu berada di timur Padepokan yang baru. Jadinya saya selalu tahu kalau ada keributan apa keramaian itu saya selalu lihat ya. Iya. Ini Mbak Ina bukan hanya melihat dari video aja, tapi melihat langsung, secara langsung. Iya, langsung. Secara langsung. Itu melihat kejadian itu Mbak Ina sendiri merasakan takut nggak sih? Ya ada ketakutan juga, soalnya kan banyak anak-anak kecil di sana juga yang ikut-ikut. Jadinya nggak tentrem kayaknya ya. Oh gitu ya, jadi iya. Ya jadi kayak ada rasa was-was. Iya, was-was, apalagi yang malam-malam itu ada banser. Oh, malamnya ada lagi. Iya, oh. Malam itu ada banser juga. Tapi ya, itu bukan untuk apa-apa, hanya iya. untuk mengklarifikasi aja. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Iya. Kita berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan di balik kejadian ini kita ambil hikmahnya aja. Iya. Hikmahnya apa? Hikmah suatu kebarokahan. Ketika setelah ada kejadian itu, warung Panjenengan jadi ramai. Ya, ramai. Dan semua youtuber juga ini iya, viral semua. Iya, semakin viral juga. Termasuk saya juga. Ya, tentunya Kang Ngadin juga viral. Apalagi ya Gus Samsudin. Kalau saya pilar, kalau punya saya. Kalau orang lain tuh viral, kalau punya saya tuh hanya pilar. Seperti itu. Dan ya ini kan Mbak Ina ini melihat kronologis kejadiannya dengan menyaksikan secara langsung. Itu ketika melihat kayak gitu tuh kayak gimana sih Mbak Ina? Ya, ada salah satu orang yang saya tegur, jangan kayak gitu. Oh, ada yang Mbak Ina tegur? Iya. Oh. Waktu itu tapi tetap aja membuat keributan. Maksudnya Mbak Ina tegur dalam hal apa itu? Jangan buat anarkis. Emang? Karena itu sesuatu yang pembodohan. Merugikan diri sendiri nantinya kalau seandainya ada kekerasan, apalagi ini di tempat kalangan sendiri ya. Kalau bisa jangan yang kayak gitu. Ini membuat situasi yang nggak nyaman aja. Memang yang mau membuat anarkis itu melakukan apa sih kalau boleh tahu?
kalau saya tahu itu spanduk-spanduk itu dirobek, dibuang. Oh, yang merobek-robek spanduk itu. Ya, saya tahu waktu itu. Saya juga melihat sih di berita-berita, karena ini cukup pilar ya, cukup pilar. Saya juga melihat di berita-berita yang nyobek-nyobek spanduk yang itu. Jadi saya kadang heran, apa sih salahnya spanduk itu? Gitu kan? Iya, Kesel sama mungkin orangnya. orangnya juga ini mungkin dendam apa gimana, saya juga nggak tahu. Oh, ada dendam. Kronologinya iya. Oh gitu. Mungkin juga dendam, bisa apa benci apa gimana. Oh, jadi di balik kejadian ini ada sesuatu lah ya, Iya. yang menyimpan rasa dendam atau gimana. Oke. Dan itu ketika Mbak Ina sudah sudah mempertanyakan sudah menegurnya, terus sudah memperingatinya, itu tanggapannya seperti apa? Ya kayak nggak denger aja, soalnya udah amarahnya meledak. Nah, itu ada berapa orang bisa ada berapa orang? Kalau saya tahu satu orang. Satu orang. Iya. Kalau yang lain-lain nggak tahu saya, soalnya aku di dekat warung. Oh, yang Mbak lihat secara Terus langsung. saya waktu di warung langsung ada rame-rame itu, langsung saya lihat ke sana juga. Ternyata yang merusak itu juga orang sama. Oh gitu. Iya. Orang-orangnya saya itu tahu. juga. Iya. Ya, itu kadang yang seperti itu kita sangat menyayangkan ya. Kita sangat menyayangkan dengan kejadian kemarin itu. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan akal sehat, itu akan merugikan diri kita sendiri. Iya. Karena banyak. Kita itu harus sabar. Nah, intinya ya kalau bisa ingat sama yang di atas itu. Jadinya intinya hati kita itu mau dibawa kemana, intinya itu harus takut yang di atas saja. Jadi itu bisa terkendali gitu. Nah, iya, soalnya kan ketika kita melakukan sesuatu itu pertama merugikan diri kita sendiri, terus orang lain. Iya, orang lain, anak-anak juga ikut-ikutan bawa itu batu. Ini main lempar batu aja ke padepokannya Gus Samsudin yang baru. Oh, Iya, yang lempar itu dari luar dilemparin ke padepokan. Itu kan sangat merugikan, apalagi kalau seandainya ada di dalam ada orang, apakah nggak kena kepala itu. Itu sangat bahaya sekali. Iya. Makanya sebetulnya sih mau demo silakan, tapi Iya, jangan buat anarkis saja. Itu sangat merugikan. Mau menyampaikan pendapat itu sah-sah aja. Iya. Cuman bagaimana cara menyampaikan pendapat ini dengan kepala yang dingin, dengan baik ya kita. Ketika itu kan enak, nanti sama-sama enak. Kita misalkan sebagai orang yang mau menyampaikan aspirasi, kita yang mau menyampaikan pendapat itu enak nanti menyampaikannya, tidak dengan emosi. Iya, kalau emosi itu pasti temannya dajal. Nah, itu ya enggak. Inilah makanya saya sangat menyayangkan dengan kejadian kemarin. Nah, mudah-mudahan semua ini akan segera berlalu dan kita bisa mengetahui secara gamblang siapa sih di balik kejadian yang sebenarnya. Ini ada unsur apa gitu kan? Kalau misalkan ada unsur yang tadi Mbak Ina bicara, itu ada dendam, ada sakit hati, ya toh kenapa nggak secara langsung aja gitu kan? Karena ini mungkin Mbak Ina juga dengar Gus Samsudin ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, ya kan? Karena semuanya itu kan sekarang ini kita tinggal di negara Indonesia, yang dimana setiap warga Indonesia ini dipayungi undang-undang, dipayungi dengan hukumnya masing-masing, ya kan? Jadi setiap warga Indonesia ini mempunyai haknya masing-masing ketika merasa terjolimi, ketika merasa disakiti, ya ketika merasa segala macam itu punya hak masing-masing. Jadi ya janganlah sampai kita merugikan orang lain. Nah, kalau kita jangan sampai anarkis yang diulang kembali. Itu sangat
sangat merugikan diri sendiri gitu. Dan ini menurut Mbak Ina, kan Gus Samsudin ini sudah melaporkan ke Polda, ya, ke Polda Jawa Timur, dan di situ banyak bukti-bukti karena bukan dari satu dua video, dari beberapa banyak video. Itu kan setiap orang mempunyai videonya masing-masing. Setiap orang punya videonya masing-masing, sumbernya dari mana, ininya dari mana. Ini Gus Samsudin sudah membawa data-datanya yang lengkap dan dimasukkan ke Polda. Nah, menurut pandangan Mbak Ina, ini ketika seseorang itu yang menjadi provokator atau menjadi dalang itu ketangkep, menurut Mbak Ina itu gimana? Kayak gitu. Kan kasihan keluarganya, ya kan? Kasihan juga, tapi gimana lagi kalau ada kejadian ini seterusnya, kalau bisa jangan sampai diulang kembali karena sangat merugikan. Nah, itu nanti Mbak Ina juga bisa menyaksikan karena Gus Samsudin ini sudah masukin data-datanya ke Polda, dan sesegera mungkin pasti akan diproses, dan satu persatu akan ada yang dibawa, pasti salah satu mungkin ada yang dibawa untuk jadi saksi, bahkan menjadi tersangka karena itu sudah jelas videonya ada, dan buktinya juga ada. Soalnya bukan hanya foto aja, itu video. Iya, kamera Gus Samsudin kamera. Pertama, kamera di CCTV di sini ada, tanpa disadari. Iya. Keduanya itu orang, tanpa disadari, kan orang banyak gitu yang pegang video. Iya. Banyak. Jadi ya seperti itu untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, ketika kita mempunyai perselisihan paham, ya, diselesaikan dengan cara baik-baik, karena kita ini negara hukum yang dimana setiap warga negara Indonesia dipayungi oleh hukum. Jadi jangan pernah kita sampai, ya, mengikuti hawa nafsu kita, ego kita, ya, karena ya inilah nanti akibatnya akan merugikan diri kita sendiri, apalagi merusak benda punya nyawa orang. Nah, itu nggak boleh. Yang merugikan diri sendiri yang pertama, nanti kita mungkin sebagai kepala rumah tangga, misalkan mempunyai keluarga, bagaimana nanti dampaknya kepada keluarganya. Jadi kita harus berpikir panjangnya itu di situ. Ketika apa yang mau kita lakukan, wah ini melanggar hukum nih. Nanti ketika kita melanggar hukum, pasti akan terjerat hukum dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita terjerat oleh hukum, bagaimana nanti akan dampaknya kepada keluarga kita? Pasti kan banyak sekali. Kalau kita punya istri, kalau kita punya anak, ya kan, anak dan istri kita bagaimana nantinya? Terus menanggung malunya ini keluarga kita loh, ya kan? Itu sangat disayangkan sekali. Jadi kepada masyarakat luas, kita jangan mudah terprovokasi, kita jangan mudah terhasut oleh opini-opini apa yang sedang terjadi ini. Mari kita selalu berpikir positif, dan pada intinya saya mengajak kepada panjenengan semua, kita ini di negara Indonesia, negara hukum yang dimana setiap warga negara dipayungi oleh undang-undang, ya, dan semua itu dilindungi, semua dilindungi oleh hukum. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu yang dimana ini mungkin merugikan diri kita dan merugikan orang banyak, itu hindari, ya. Makanya saya sering berkata gini, Mbak, karena ada di dalam Al-Quran juga, ketika kita mempunyai perselisihan atau selisih paham atau ada perdebatan, hindari. Jadi hindari perselisihan dan perdebatan itu, kembalilah kepada Al-Quran. Insya Allah ketika kita terhindar dari perselisihan, dari perdebatan itu, kita akan ketika kita kembali kepada Al-Quran, itu membuat hati kita tenang. Ya, jadi ambil air wudhu, sholat, ngaji, insya Allah, ya, janganlah kita mengumbar hawa nafsu, ya, seperti itu. Dan untuk Mbak Ina, ya, Mbak Ina sebagai
warga di sekitaran sini ya kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan situasi ini akan segera berangsur pulih. Dan untuk warga juga yang di sekitaran sini ya istilahnya saya sangat mengapresiasi sekali ketika panjenengan semua yang ada di sekitaran sini nih turut ikut serta ya, membantu membuat lingkungannya ini kondusif. Jadi menjaga ya kan agar lingkungannya kondusif. Jadi karena nanti ketika nampak di mana itu kan oh itu daerah mana, oh ini daerah ini lebih bagus di sini kan, yang wangi siapa, yang harum siapa. Jadi seperti itulah. Tapi saya sangat ini sekali sini enak tempatnya, suasananya ya, warganya adem. Aku juga aja kerasan di sini kerasan. Ya, warganya ramah-ramah gitu kan. Ya, lingkungan dengan ini para santri itu hawanya adem. Ya. Karena Blitar ini kalau nggak salah ini kota wisata ya. Ya. Termasuk kota wisata juga ya, Blitar ini. Karena banyak wisata-wisata di Blitar ini. Wisatanya apa kan? Kampung Coklat. Kampung Coklat. Kampung Bubur. Terus Dados itu kayak apa itu Nakulang, lesian-lesiannya ini banyak ya. Ya. Oke, jadi intinya gini aja, mudah-mudahan Mbak Ina sehat selalu dan insya Allah keadaan ini di sini ini sesegera mungkin kondusif ya. Karena yang kita jaga itu kedamaian, cinta damai, ya. Damai. Rukun sebangsa Damai dan segenegara ya. Damai itu indah. Rukun dalam artian ya kita dalam keluarga rukun, adem ayem, kan enak, tidak ada perselisihan, tidak ada perdebatan. Karena ya mungkin kalau ada apa-apa di sini ya karena Mbak Ina ini sering di sini ya pasti Mbak Ina tahu. Ya, tahu. Ya, tahu. Ya intinya itu aja untuk sahabat-sahabat semuanya. Jangan mudah kita terprovokasi. Jangan mudah kita terhasut. Karena ketika kita cepat sekali mudah terprovokasi, cepat sekali kita mudah terhasut, yang rugi itu bukan orang lain, tapi diri kita dan keluarga kita nantinya yang akan rugi. Orang lain itu hanya bisa tepuk tangan, orang itu hanya bisa uri menyaksikan, ya. Jadi yang rugi itu siapa nantinya? Jadi kita marilah berpikir secara akal sehat, jangan mudah untuk terprovokasi. Ketika kita benci kepada seseorang, cukuplah diri kita aja yang benci. Jangan mengajak orang lain karena itu sangat bahaya sekali. Ya. Dan ketika kita mendengar segala sesuatu, kita jangan hanya mendengar aja. Ya, kita jangan hanya mendengar aja. Jangan katanya. Belum tentu nyatanya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Katanya begini. Nah itu nggak boleh. Itu kan katanya, bukan nyatanya. Ya kan, nyatanya seperti apa? Jadi selalu berpikir dengan pikiran yang tenang dan berpikir selalu dengan akal yang sehat. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya di kesempatan ini saya akhiri dan saya berterima kasih banyak kepada Mbak Ina sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya di sini. Ya kita serahkan aja kepada pihak yang berwajib dan yang bersangkutan yang merasa dirugikan kan kayak gitu. Kita serahkan kepada itu semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.